Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum dagang. Pengertian hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Semua hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli atau bisnis lainnya termasuk di dalamnya. Sumber hukum dagang di Indonesia: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Khusus. Yang keempat, persetujuan. Yang kelima, kebiasaan. Dan yang keenam, jurisprudensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum dagang dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah non treatment, fair trade, fair competition, special and differential treatment, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syariah. Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD sebagai akibat adanya kodifikasi, maka hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. KUH Perdata menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Ada 8 jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan dagang atau usaha dagang. Yang kedua, firma. Yang ketiga, komanditan, shop atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas. Yang kelima, koperasi. Yang keenam, perseroan. Yang ketujuh, forum. Yang ke-8, holding company, group atau plenum. Hukum dagang berlaku bagi mereka yang menjalankan perusahaan, yakni yang disebut pengusaha atau pelaku usaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dan menyuruh menjalankan perusahaannya, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Tujuan hukum dagang: 1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah UMKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Fungsi hukum dagang: 1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.